Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai eh, apa ya, masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Kita ini belajar untuk memahami makna huruf ya. Sebenarnya di dalam huruf eh, Jawa ya, Hono Coroko itu juga maknanya sangat luas sekali satu huruf itu ya. Nah, terus kalau di dalam huruf hijaiyah ya, huruf di Al-Qur'an itu juga setiap huruf itu mempunyai makna dan arti tersendiri. Dan bahkan kalau kita belajar mengenai ilmu huruf itu mempunyai ini ya, uh, yang makna yang begitu luas sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini masih ini ya, ada kaitannya dengan kemarin ya. Jadi setiap huruf itu mempunyai makna ya, kayak alif, ba, ta. Nah, itu kan ada maknanya tersendiri. Kalau kita belajar memahami ya mengenai ilmu huruf ya. Nah, kita tahu ya, kita kan punya anak ya. Kita ini contoh ya, hanya contoh aja ya. Kalau kita kan punya anak ya, anak masih kecil. Kalau anak masih kecil kayak usia SD gitu kan, 7 tahun, 6 tahun. Nah, itu kalau bermain kan nyampe lama ya, kadang sampai lupa makan, sampai lupa waktu, sampai lupa pulang juga, nggak pulang-pulang seharian. Nah, apalagi mereka bermain dengan ini yang yang apa ya, mainan kesukaannya kayak misalnya contoh anak-anak bermain lato-lato gitu kan, itu sampai mereka sampai bisa lupa waktu gitu kan, lupa makan, belum makan juga nggak terasa lapar gitu kan, karena asik. Jadi sampai lupa makan, lupa waktu, kadang disuruh pulang nggak mau kayak gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu ini mereka sudah masuk ke bukan di dimensi fisik lagi. Jadi udah nggak merasakan capek, nggak merasakan lapar. Nah, ini kalau kita memahami ini ya, anak kecil ya, anak-anak. Jadi mereka sudah nggak merasakan itu karena itu dimensinya udah beda. Dimensinya itu bukan dimensi fisik lagi. Jadi lapar itu juga nggak terasa, capek juga nggak terasa. Jadi yang terasa ya ya pikirannya ya seneng itu. Kalau orang-orang seneng itu kan entah capek kayak apa juga jadi nggak capek. Kayak misal kita nih contoh orang tua ya, kerja capek di luar ya, ini misal ya orang tua ya, kita apalagi kita seorang ibu ya, seorang yang melahirkan menyusui. Nah, kita capek di luar habis pulang kerja, kalau kita ngelihat anak-anak kita di rumah sehat apa kan capeknya hilang gitu, apalagi sambil bercanda. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, karena ada sesuatu hal yaitu di pikiran kita, rasa kita itu bisa mengalahkan fisik kita. Nah, seperti itu. Jadi meskipun badan kita letih, kita lelah, tapi kalau pikiran kita seneng, pikiran kita tenang, itu nggak akan terasa capek itu. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya itu kayak eh, anak-anak tadi main. Nah, jadi mereka sehingga bisa lupa waktu, lupa makan karena mereka udah dimensinya itu udah bukan dimensi fisik lagi, tetapi itu masuk ke alam pikiran kayak gitu. Jadi ke dimensi rasio ya. Jadi dimensi rasio. Jadi sudah nggak dirasa lagi rasa capek, lapar itu udah nggak merasa lagi seperti itu. Kayak gitu, karena pikirannya seneng kayak gitu kan ya. Nah, jadi itu di situ imajinasinya masuk. Ya, imajinasi bahwa di dalam Islam juga ada ulama ya, Ibnu Sina ya, itu menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai imajinasi atau daya imajiner ya. Imajinasi atau khoyali ya. Khoyali itu ya kalau kita ini ya di khasanah
keilmuan leluhur itu disebut dengan ini, alam pikir, cipta, rasa, karsa. Ada alam pikir ya, alam cipta, ada rasa dan karsa. Nah, di dalam ini Al-Qur'an pun sama. Jadi ada khoyali atau imajiner atau alam pikir kita. Nah, bahwa kita tahu ya hubungan pikiran dengan penyakit itu kan juga ada. Kayak suatu penyakit itu sebagian besar maksimal itu 80% dipengaruhi dari pikiran. Nah, jadi pikiran ini sangat sangat tajam ya sebenarnya, sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan nanti atau apa yang akan terjadi nanti. Itu dari kekuatan pikiran ya. Jadi di sini Ibnu Sina itu menjelaskan itu setiap manusia itu punya imajiner, imajinasi atau disebut dengan khoyali. Nah, gitu ya. Jadi khoyali pemikir atau di alam pikir mempunyai alam pikir masing-masing. Alam cipta ya. Jadi itu alam cipta kita memikirkan sesuatu hal gitu. Nah, jadi itu bisa mengalahkan ini fisik kita. Kalau kita misalnya kita punya tujuan, punya cita-cita, kita kerja keras, kita kerja maksimal, kita kerja nggak kenal waktu. Kalau kita tertuju untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita pun nanti capeknya akan nggak terasa ya, meskipun fisik kita itu merasakan capek ya, tetapi karena pikiran kita ada sesuatu hal yang tertuju, membangkitkan suatu semangat tertentu, nah maka semangat itu yang dari pikiran itu akan menimbulkan suatu energi. Nah, jadi fisik kita itu nggak terasa capek. Nah, itu kan jadinya ada hubungannya ya, jadi nyambung. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu daya imajiner ya atau khoyali itu. Nah, daya imajiner itu kan bisa ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kadang sesuatu apa yang ada di dalam pikiran kita itu bisa pengaruh ke fisik kita. Makanya kalau kita lihat ya di ilmu kesehatan ya atau ilmu kedokteran yang dia rujukannya Al-Qur'an ya. Nah, itu bahwa pikiran itu menentukan 80% penyebab dari suatu penyakit dipengaruhi. Jadi pikiran dan hati itu mempengaruhi secara maksimal penyakit yang ada di tubuh kita. Tapi kalau pikiran kita tenang, kita senang, kita bahagia, karena bahagia itu diciptakan sendiri oleh diri kita ya. Itu itu kita akan lebih sehat kayak gitu. Jadi alam pikir itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting ya. Sebenarnya itu juga tajam bahwa itu bisa berpengaruh dengan apa yang akan terjadi nanti dan apa yang ada di dalam diri kita. Itu berpengaruh sekali itu alam pikir karena di ilmu leluhur itu ada cipta, rasa, dan karsa ya. Alam pikir itu juga harus diolah supaya masuk ke rasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita balik lagi ke yang tadi ya. Kenapa kita sebagai orang tua meskipun kita capek, lelah, letih di luar rumah, tapi kalau kita udah pulang melihat anak kita sehat, terus anak kita baik-baik saja, bisa ketemu ke rumah setiap hari, nah kita capeknya hilang ya, seperti itu ya. Jadi karena memang pikiran itu ini bisa mempunyai energi dan kekuatan sendiri terhadap fisik kita kayak gitu. Jadi begitupun sama ya kayak anak kecil tadi, kalau dia bermain lupa waktu, lupa apa, itu karena alamnya sudah beda. Alamnya itu bukan alam fisik lagi ya, meskipun fisik ya masih tetap terasa, tetapi itu bisa terkalahkan oleh alam pikir, oleh alam rasio. Karena pikirannya apa? Ya senang itu tadi, menikmati gitu kan, senang. Jadi capeknya ya udah nggak dirasa, terus apanya pikirannya udah ini mempengaruhi, menghilangkan rasa lapar dan rasa capek itu tadi ya, seperti itu. Nah, terus kalau Ibnu Sina itu ada juga ini ya, yang disebut setiap manusia itu punya imajinasi atau imajiner atau khoyali ya. Khoyali seorang pemikir dan seorang anak-anak ya, tentunya berbeda. Ya, khoyali itu kayak misal kita anak kita tuh main game. Memang main game itu bisa meningkatkan kecerdasan. Iya kan?
Nah, tetapi di sisi lain juga efek negatifnya banyak ya. Itu salah satu efek positifnya karena itu main game itu apa ya, meningkatkan daya imajinernya, alam pikirnya. Jadi bisa naik ya. Jadi daya pikirnya itu imajiner, apa sugesti ya. Itu kan jadi lebih ini ya, naik ya, bertambah ya, seperti itu imajinasinya gitu kan. Tapi kalau misalkan main game juga terlalu lama bisa membuat anak kita juga jadi malas belajar, malas makan gitu ya. Jadi ya banyaklah efek-efek negatifnya gitu kan. Ya kita harus ini ya, jaga ya, jangan sampai kecanduan. Nah, seperti itu. Nah, bahwa di Ibnu Sina itu dijelaskan juga bahwa imajiner itu mempunyai 3 jenis ya, yaitu satu imajinasi yang palsu, khoyali atau khoyali yang palsu. Yang kedua imajiner ya, atau khoyali yang imitasi, dan khoyali yang hakiki. Nah, jadi ada 3 jenis ya. Jadi ada yang palsu, ada yang imitasi, dan ada yang hakiki. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam ilmu yakin itu ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kalau di dalam ilmu hati atau ilmu kolbu itu ada kolbi, ada kolbu, ada kolbaha. Nah, jadi ada level-levelnya ya, tingkatan-tingkatannya. Bahkan itu kalau kita belajar ilmu leluhur ya, di zaman dulu itu banyak yang, ya maaf, kayak misal leluhur kita, kakek nenek kita, kalau dia mengucapkan apa itu bisa jadi kenyataan karena itu udah menggunakan hakul yakin. Jadi keyakinannya itu udah 100%. Nah, jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dikeluarkan, nah itu nanti akan menjadi suatu bentuk kenyataan. Nah, itu hakul yakin ya. Jadi kalau udah mencapai itu udah hati-hati sekali setiap perbuatan kita, kata-kata kita, karena itu nanti akan berefek ke orang lain juga di sekitar kita gitu loh. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang negatif, itu akan terjadi ke orang lain yang kita ini. Nah, itu kan efeknya akan kurang bagus. Makanya orang-orang seperti itu yang mungkin sabdo pandito ratu ya, apa yang diucapkan bisa idukeni ya. Itu ya bisa jadi kenyataan. Itu harus melatih benar-benar kesabaran untuk menahan emosi. Jadi jangan mudah emosi ya. Nanti ya akan kurang bagus efeknya nanti. Ya, jadi kita harus melatih, belajar menahan emosi. Nah, orang-orang seperti itu biasanya mempunyai kesabaran yang lebih dari orang lain. Memang harus benar-benar sabar. Kalau nggak sabar ya nanti ini ya kurang bagus juga, karena Allah juga beserta orang-orang yang sabar. Nah, seperti itu ya. Jadi imajiner ya, imajinasi itu Ibnu Sina itu menjelaskan ada 3. Itu ada yang palsu, ada yang imitasi, dan ada yang hakiki. Ya, jadi berbeda. Kayak misal kita ini ya mempunyai ide nih, seorang dosen sama seorang dosen di suatu universitas dengan mahasiswa atau dengan ya murid biasa gitu kan. Idenya itu berbeda. Kalau seorang dosen itu, seorang guru itu mempunyai ide, itu bisa ditulislah menjadi sebuah kitab atau sebuah buku. Tetapi kalau seorang murid biasa atau siswa biasa ya, mahasiswa biasa, kalau dia mempunyai ide, ya paling ya hanya sebagai topik ngobrol, obrolan, atau ya pembahasan yang ringan lah di pojokan kantin gitu kan, di ya kantin ngobrol sama teman-teman, bercanda, punya ide. Nah, seperti itu. Itu kalau mungkin orang biasa ya, kayak murid biasa. Tetapi kalau ide atau pemikiran atau imajiner seorang pemikir, seorang dosen, nah itu bisa menjadi sebuah buku atau sebuah karya atau sebuah kitab atau sebuah tulisan yang nanti akan bermanfaat. Nah, itu bedanya di situ. Kayak gitu ya. Jadi imajiner seorang dosen sama imajiner seorang murid, siswa, itu berbeda nanti hasilnya. Kayak gitu. Ya, meskipun sama-sama menggunakan alam pikir, sama-sama menggunakan imajiner, ya kan? Nah, jadi berbeda.
Jadi itu bahkan Plato itu menyebutkan bahwa imajiner atau khoyali, ya, alam pikir sufi, seorang sufi ya, atau orang-orang yang suci. Nah, ini bisa ini ya, masuk ke agama apapun ya, nggak hanya Islam ya. Mungkin bisa di Hindu Buddha. Kalau dia orang suci, sufi, dia dekat dengan Tuhan, ya apalagi di uh, seorang Muslim ya, di dalam Islam. Kalau seorang Muslim itu dekat, punya kedekatan khusus dengan Tuhan, seorang sufi dan jiwa dan hatinya bersih, sufi. Nah, itu imajinernya itu sudah bisa masuk ke imajiner yang jenisnya itu yang hakiki. Jadi bukan palsu atau imitasi lagi. Jadi yang hakiki. Nah, seperti itu ya. Nah, itu imajinernya. Jadi ada beberapa level. Nah, jadi ada yang palsu, ada yang imitasi, ada yang hakiki. Tapi kalau imajinernya, pikirannya orang yang sufi, orang-orang yang suci, orang-orang yang, nah, jadi itu tadi ya. Imajiner itu ada 3 jenis ya, imajiner yang palsu, yang imitasi, dan yang hakiki. Jadi Plato juga menyebutkan ya di dalam bukunya itu kalau imajiner, orang-orang yang suci, orang-orang yang sufi, yang dia mempunyai kedekatan kepada Tuhannya, itu termasuk ke bisa mendekati ke imajiner yang hakiki. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang diangan-angankan ya, alam daya ciptanya gitu, melalui alam pikirnya, itu akan menjadi suatu bentuk kenyataan. Nah, seperti itu. Jadi istilah orang leluhur kita ya, sabdo pandito ratu ya, apa yang diucapkan, yang dipikirkan, itulah yang akan jadi kenyataan. Itu juga ada ilmunya sebenarnya, seperti itu ya. Jadi bukan kita menghendaki dingini kersa atau menghendaki kehendak Tuhan, itu enggak, tapi segala sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang sudah terjadi itu ada sinyal-sinyalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu juga ada ilmunya. Ilmunya juga dari Al-Qur'an juga. Ya, dan Al-Qur'an juga itu diturunkan dari Tuhan juga ya, dari Allah ya, seperti itu. Nah, jadi itu kayak misal nih, imajinernya kalau seorang sufi ya, orang yang hatinya bersih dan suci ya, yang punya kedekatan khusus dengan Tuhan, itu yaitu jadi apa yang dipikirkan itu bisa ter terimplementasikan, bisa menjadi suatu bentuk kenyataan. Nah, seperti itu ya. Kayak misal contoh, nah, makanya hati-hati juga dengan kita nggak boleh menyakiti orang lain, melukai orang lain. Nah, siapa tahu orang yang kita sakiti, kita lukai, ya kan, kita remehkan. Nah, dia mengeluarkan sumpah serapahnya yang kita tidak tahu, dan itu mustajab, dikabulkan sama Allah, itu sangat mungkin terjadi ya, seperti itu ya. Karena Allah itu kan maha melindungi, nah, seperti melindungi kaum yang lemah kalau hatinya teraniaya ya, karena salah satu orang yang doanya mustajab itu adalah orang yang teraniaya, yatim piatu. Nah, seperti itu. Kedua, orang tua kandung kita, orang tua kandung, terus anak yatim piatu, dan orang yang teraniaya, itu doanya mustajab ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Nah, balik lagi ke ilmu tadi ya. Pembahasan itu orang-orang suci itu, kalau orang sufi ya, itu apa yang dipikirkan itu bisa menjadi suatu bentuk kenyataan. Makanya kalau kita sudah belajar ilmu hakul yakin ya, itu sudah sangat hati-hati. Jadi kesabaran kita itu harus benar-benar mateng ya, harus benar-benar terlatih kesabaran itu ya. Jadi jangan sampai kita ngomong yang negatif ya, karena nanti ya ini efeknya akan kurang bagus. Nah, kayak tadi sugesti itu bisa ditransfer energi. Kayak misal nih, seseorang latihan ilmu pernafasan. Nah, orang yang dia sudah terlatih dengan ilmu pernafasan, ya, kenapa bisa misal ilmu pernafasannya udah sempurna ya, itu kenapa ada kalau dalam suatu perkelahian belum mengena lawannya itu bisa mental.
itu bukan jin atau bukan kodam atau yang gaib, enggak. Itu secara ilmiahnya ada, itu energi dari pernafasan itu yang mendorong lawan kita itu terpental jauh, itu energi dan itu bisa diilmiahkan. Karena pernafasan itu menimbulkan suatu energi tertentu dan energi itu bisa dirasakan. Makanya dalam ilmu kanuragan ya atau ilmu persilatan ipsi ya, pencak silat ya, atau ilmu kanuragan itu ada seperti itu ilmu pernafasan. Jadi itu manfaatnya kan banyak tuh, bisa kalau bela diri bisa kita belum menyentuh lawan itu sudah terpental duluan. Nah, itu energi yang di situ yang ada, bukan jin atau makhluk halus kodam lain, itu enggak. Dan itu ilmiah, bisa dipelajari secara ilmiah ya, ilmu pernafasan itu ya. Nah, jadi kayak misal nih doa, kalau orang ahli zikir dia berdoa ditiupkan ke dalam air. Nah, maka air itu pun akan mempunyai energi diri, energi orang yang doa itu ditransfer ke air. Air itu kan merupakan suatu media juga ya. Itu juga nanti akan merespon dan itu bisa untuk berbagai keperluan, untuk mengobati suatu penyakit, untuk apa, itu bisa. Dan itu ilmiah sebenarnya, nggak mistik, itu ilmiah, bisa diilmiahkan. Nah, karena itu hubungannya dengan alam pikir. Kita mensugestikan atau memikirkan sesuatu hal dan pikiran itu kita transfer ke sesuatu hal yang ingin kita transfer, itu bisa. Karena itu energi ya, pikiran alam pikir itu juga bisa menimbulkan energi. Nah, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ya, misalkan ya, misalkan kita ini ya, menerima salam ya, kalimat atau kata-kata dari orang yang tidak kita kenal, kan kita nggak merespon, ya kan? Kita menerima surat atau salam dari orang yang kita kenal dan kita suka. Nah, itu pastinya kan itu akan membuat pikiran kita itu seneng. Tapi kalau salam itu dari orang yang nggak kita kenal, dari orang yang kita kenal, tapi kalau kita nggak suka, itu pun kita cuek ya, seperti itu. Nah, itu pun sama, kayak gitu. Jadi, sesuatu yang kita kenal itu akan membawa imajiner atau mempengaruhi ke alam pikir, kayak gitu ya. Jadi, kalimat atau kata-kata itu bisa mempunyai suatu energi dan kekuatan tersendiri. Nah, itu pun kalimat kata-kata ya. Begitupun dengan huruf. Ya, huruf itu mempunyai ini energi dan kekuatan tersendiri. Kayak gitu. Jadi huruf itu pun mempunyai alam. Jadi yang disebut dengan alam huruf. Ya, alam. Jadi huruf itu mempunyai alam-alam tersendiri ya. Jadi yang disebut dengan alam huruf ya, alamul huruf. Nah, seperti itu. Jadi itu mempunyai energi tersendiri karena akan melahirkan suatu imajinasi atau imajiner tertentu. Kayak gitu kan. Imajiner kan di alam pikir kita ya. Termasuk kalimat yang tercipta dari suatu kalimat itu kan tercipta dari kata-kata. Suatu kata-kata itu tercipta dari ini, dari huruf ya. Nah, ilmu huruf itu bisa dipakai ya, bisa dimanfaatkan ya kalau kita belajar ilmu huruf ya. Ilmu huruf itu bisa dimanfaatkan ya, karena huruf itu mempunyai energi dan kekuatan tersendiri dan melahirkan suatu imajiner tertentu ya. Itu alam-alam bisa dimanfaatkan untuk alam-alam astral yang berkaitan dengan alam zohir. Itu bisa dimanfaatkan huruf itu. Jadi energinya, kekuatannya itu melahirkan imajiner tertentu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk alam-alam yang berkaitan dengan alam astral dan yang ada hubungannya dengan alam zohir. Nah, seperti itu ya. Ada alam zohir. Jadi ini bukan syirik ya. Bukan syirik. Kalau orang mengatakan ini syirik itu berarti pemahamannya belum sampai ke arah sana. Nah, kayak raja-raja itu bukan syirik, itu ilmiah semua. Ada di dalam Al-Quran. Itu ilmiah, bisa diilmiahkan, itu bukan syirik. Kalau menyebutnya ilmu huruf itu syirik, itu berarti pemahamannya, ilmunya belum sampai ke sana.
Nah, seperti itu ya. Kayak misal ini contoh ya, Imam Al-Ghazali ya. Kayak Imam Al-Ghazali itu kan dia beliau dulu belajar ilmu huruf. Nah, jadi kayak raja-raja. Makanya kalau kita melihat satu abad ke belakang ya, kerajaan-kerajaan yang berbentuk kesultanan, ya kesultanan di tanah Jawa, di Indonesia itu kerajaannya, keratonnya itu banyak raja-raja di tembok-tembok, dipasang raja-raja karena itu mempunyai energi dan kekuatan tersendiri. Nah, nah itu Imam Al-Ghazali itu dulu sakti-sakti beneran, bahkan disebut dengan ahli raja ya saat itu ya. Jadi baik itu panglima perangnya, prajuritnya, terus nanti siapa yang dia bertugas di medan perang dikasih tulisan ya, huruf-huruf dari huruf Al-Quran, dari huruf hijaiyah, terus ada tata caranya juga, itu dikasihkan sakti beneran kayak gitu. Jadi sakti-sakti ya gitu. Kalau kita melihat ngeref ke sejarah ini 1 abad yang lalu itu kan ya, ada seperti itu. Nah terus itu sakti-sakti beneran kayak raja-raja gitu kan, jimat. Nah itu sebenarnya nggak musyrik, itu ilmiah, bisa diilmiahkan, itu juga ada ilmunya tersendiri karena setiap huruf itu mengandung energi dan kekuatan tersendiri ya. Seperti itu, nggak musyrik. Jadi Imam Al-Ghazali juga setiap orang yang datang ke beliau itu ya beneran sakti-sakti di tusuk pakai pedang nggak mempan ya, karena itu mempunyai energi dan daya kekuatan tersendiri. Nah huruf itu ya, jadi nah makanya Islam hancur ya itu saat itu, eh, setelah Imam Al-Ghazali itu kan ini masih berjaya ya Islamnya, cuman hancur itu karena khilafahnya itu setelah keruntuhan khilafah, terus dia menyerang Imam Al-Ghazali dan tidak menggunakan ilmu-ilmunya lagi, makanya itu di situ kejayaan Islam itu runtuh dan hancur ya. Dari itu salah satu penyebabnya, jadi ilmu-ilmu dari Imam Al-Ghazali itu udah nggak dipakai lagi, malah diserang. Nah, seperti itu. Padahal itu yang menimbulkan suatu kekuatan dan energi tersendiri bagi umat muslim. Apalagi dalam ilmu peperangan ya, atau uh, ilmu-ilmu kekebalan atau kesaktian. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak jimat itu sebenarnya itu bukan bukan syirik ya. Jimat itu kan berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya itu pelengkap. Jadi untuk melengkapi. Tapi meskipun kita tidak menggunakan itu, sebenarnya juga manusia diciptakan itu udah lengkap ya, udah merupakan makhluk yang paling sempurna. Nah, seperti itu. Nah, jadi udah lengkap sebenarnya. Nah, jadi waktu zamannya Imam Al-Ghazali itu sakti-sakti beneran. Bahkan dia ahli zimat ya, disebut dengan ahli 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 ini ya, ahli zimat ya, karena paham mengenai ilmu-ilmu huruf ya. Nah terus dia sampai ke puncaknya ya, terus dia ketemu ini dengan seorang imam, yaitu al Abu Ali Al-Farmadi, itu mengingatkan ya ke Imam Al-Ghazali. Nah itu Imam Al-Ghazali itu baru mengenal ilmu huruf ya kan, sudah sangat terkenal sekali, udah mempunyai, ya siapapun yang datang ke Imam Al-Ghazali itu udah mempunyai kesaktian yang luar biasa ya saat itu ya, sakti-sakti beneran. Makanya wali-wali di tanah Jawa juga sakti-sakti, ya karena punya ilmu itu, punya ilmu huruf kayak gitu. Ini nggak musyrik, ini ilmiah ya. Nah karena dia juga merasa Al-Ghazali itu diingatkan, dia baru mempelajari ilmu huruf aja itu udah terkenal, udah siapapun yang datang itu sakti-sakti gitu.
terutama panglima-panglima perangnya ya, dalam untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia ya. Nah, terus diingatkanlah sama Imam Abu Ali Al-Farmadi ya, bahwa itu kamu baru mengenal ilmu huruf. Cobalah kamu belajar belajar yang mempunyai huruf. Makanya ada belajar beliau ini Imam Al-Ghazali belajar dari Al-Farmadi ini, belajar zikir ya, untuk mengenal Allah, ma'rifatullah melalui Asmaul Husna. Jadi mengenal asma-asma Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, yaitu dengan berzikir dengan memejamkan mata. Kayak kita duduk bersila, duduk berzikir dengan memejamkan mata. Semuanya itu diam semua kecuali kolbu kita yang berzikir. Nah, itu dengan menggabungkan itu juga kekuatan energinya itu sangat luar biasa sekali ya di situ. Nah, jadi makanya dari situ kan dijelaskan juga dalam kitab karya Imam Al-Ghazali juga itu beliau juga belajar berzikir dengan mata tertutup. Jadi duduk bersila, mata tertutup ya, kayak orang bertapa. Nah, itu hatinya yang berzikir, zikir kolbu. Jadi lafadz mulut kita itu tidak mengucapkan ini ya, mengeluarkan kalimat, tapi kolbu kita yang berzikir untuk mengamalkan Asmaul Husna dengan asma kita ma'rifatullah ya, bermakrifat melalui sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Nah, itu Imam Al-Ghazali juga mempelajari itu ya. Jadi dengan orang bertapa, mungkin leluhur kita itu juga ada hubungannya ya. Juga itu di dalam Islam juga ada. Nah, seperti itu ya. Jadi itu setiap huruf itu mempunyai makna dan kekuatan energi tersendiri sebenarnya. Ya kayak gitu ya. Jadi ini juga merupakan salah satu cabang keilmuan di dalam Islam ya, mungkin bagian dari tasawuf ya, ya kayak gitu. Nah, jadi ya sebenarnya Al-Quran itu isinya sangat luas sekali dan sangat banyak sekali ya. Jadi kita untuk bermakrifat kepada Allah itu ada banyak jalan dan banyak cara. Ya, salah satunya kita dengan mengenal sifat-sifatnya dan mensifatinya di dalam diri kita ya, bahwa sesungguhnya Allah itu dekat ya, dekat, dan ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi ya kan, meliputi langit dan bumi. Jadi jika air lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka itu tidak akan cukup karena saking luasnya dan saking banyaknya. Nah, ilmu huruf ini juga merupakan salah satu ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Mungkin ya bagi ulama-ulama lain jarang yang ada dibahas ya. Kayak raja-raja apa itu ada di dalam Al-Quran. Itu nggak musyrik. Kalau orang kalau bilang itu musyrik, syirik, itu berarti pemahamannya nggak nyampe ke sana. Seperti itu. Dan itu semua bisa diilmiahkan. Nah, jadi kita perlu untuk ini ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita juga harus belajar ilmu-ilmunya gitu ya, belajar sifat-sifatnya. Nah, kita harus selalu berusaha berzikir setiap saat dan setiap waktu, karena Allah sesungguhnya dekat lah ya, lebih dekat dari urat nadi. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu ya di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.